Catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Welcome back to my channel again. Wahai kalian para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia. Di konten pembahasan kali ini, kita akan membahas kasus yang mungkin beberapa hari viral. Dan sekarang mungkin kasusnya dalam tahap penyelidikan. Yaitu kasus korupsi PT Pertamina yang dilakukan oleh 7 orang tersangka. Dan tersangka ini adalah tersangka-tersangka yang mempunyai jabatan-jabatan yang tinggi di PT Pertamina. Ataupun dengan kontraktor-kontraktor yang kerjasama dengan PT Pertamina. Jadi di dalam konten ini, gua akan mau membahas sedikit tentang kronologi nilai kerugian yang diakibatkan oleh 7 orang tersangka kasus korupsi PT Pertamina dan juga nilai kerugian yang oleh masyarakat. Karena kemarin sempat penyidik dari Kejaksaan Agung tidak menyimpulkan berapa nilai kerugian masyarakat, hanya menghitung jumlah kerugian negara. Langsung saja kita akan membahas soal kronologinya, tapi di sini kronologinya gue singkat. Mungkin lu sudah pernah baca-baca di sosial media, yaitu kasus-kasus tersebut. Gue juga sempat baca dan yang gue tahu, penyidik kejaksaan itu menetapkan 7 orang tersangka. Dan tersangka utama dari otak semua ini adalah ini. Nah, beliau ini adalah salah satu direktur di PT Pertamina Niaga Internasional. Dia ini melakukan pengkondisian dengan 2 anggotanya dalam rapat tersebut. Jadi mereka ini ada di dalam sistem Pertamina itu harus mengutamakan pembelian minyak mentah di dalam negeri. Tapi ketiga orang ini, mereka mengkoordinasi untuk tidak membeli minyak mentah dengan alasan spesifikasi dan kualitas minyak dalam negeri itu tidak bagus. Jadi harus melakukan impor. Nah, setelah dilakukan impor, ternyata yang mereka beli itu kualitas 90 dan 88. Yang notabene-nya adalah, atau yang detailnya adalah kualitas Pertalite, Nah, sedangkan untuk kualitas Pertamax itu dinamakan RON 92 dan dioplos oleh ketiga orang ini berserta dengan beberapa kroco-kroconya. Nah, jadi dalam sistem pembayaran untuk minyak tersebut, karena impor, akhirnya negara harus mengeluarkan cukup anggaran yang besar untuk menutupi subsidi tambahan dari luar. Karena memang minyak ini minyak impor. Nah, setelah itu, dalam proses pengantaran ternyata ada tambahan harga, Untuk pengiriman barang tersebut atau shippingnya itu di markup sama buyer-buyer yang mengatur penjualan ke PT Pertamina. Jadi mereka ini sudah mengatur sedemikian rupa agar harga tersebut menjadi tinggi. Sehingga dijual di pasaran, negara menjadi rugi, kita juga masyarakat menjadi rugi. Nah, ini perbuatan dari ketujuh tikus-tikus negara ini. Nah, jadi ketujuh tikus-tikus ini gua akan tampilkan, yaitu yang ini. Nah, coba diperhatikan baik-baik, mungkin ada kerabat ataupun saudara dari lo semua. Ya, kalau ada, silakan Anda jangan mengakui saudara seperti ini. Karena kalau saudara yang melakukan tindakan seperti ini, ini bukan manusia, tapi tikus. Tikus itu menggerogoti segala sesuatu yang bisa dimakan. Jadi perhatikan baik-baik, kalaupun ada saudara silakan jangan diakui ya. Nah, langsung saja kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang coba kita lihat berapa nilai kerugian yang diakibatkan oleh ketujuh tikus-tikus korupsi tadi, yaitu korupsi PT Pertamina ini. Menurut data dari penyidik Kejaksaan Agung, yaitu ketujuh tikus tadi merugikan negara hingga mencapai 193,7 triliun, Itu kerugian negara. Kalau kerugian kita sebagai masyarakat gimana? Coba kita hitung jumlah motor yang ada di negara kita ini, itu kalau tidak salah berjumlah 131 juta lebih. Dan jumlah mobil sebanyak 20 juta lebih kalau tidak salah. Coba deh lu hitung. Berapa banyak minyak oplosan yang lu beli di depot-depot SPBU. Dan minyak-minyak tersebut yang lu beli itu ternyata untuk kasus korupsi ini sudah terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Ya, coba lu cek deh sendiri. Apa mesin lu belebar ataupun agak mapet-mapet, udahlah, diam-diam aja lah. Intinya hanya dihitung kerugian negara. Kita sebagai masyarakat tidak dihitung.
Hancur. Nah, akibat dari perbuatan ketujuh tikus-tikus tadi, mereka dituduh dengan pasal 2 ayat 1, Junto pasal 3, Junto pasal 18, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus korupsi di negara kita ini semakin hari semakin menjadi-jadi, bro. Seluruh penegak-penegak hukum kita juga tidak tahu harus berbuat apa. Ya paling ditangkap, dijebloskan ke penjara, ya sudah hidup enak dengan uang hasil korupsi. Ya kita sebagai masyarakat yang dirugikan, ya dapat apa dari pejabat-pejabat seperti ini? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada ini. Hancur. Kalau menurut gua sebagai warga negara Indonesia harusnya jangan berpikir soal HAM kepada para tikus-tikus yang melakukan korupsi di negara ini. What? Jadi kita harus merubah beberapa pasal untuk meniadakan kepada para pelaku-pelaku koruptor agar supaya hukuman kepada mereka ya harus semakin berat. Kalaupun hanya di penjara, coy. Lu kenapa maling? Namanya manusia, bang, bukan nabi, boy. Ketika mereka bebas ya paling mereka menjabat lagi dan korupsi lagi, masuk lagi. Dan ini hal yang bukan tidak pernah terjadi, tapi sudah pernah terjadi. Coba lu cek, ada beberapa ex pejabat-pejabat korupsi atau anggota-anggota dewan yang notabene-nya adalah mereka ini napi, tapi bisa lagi untuk mencalonkan diri maju sebagai pejabat-pejabat yang ada di negara ini. Astagfirullahaladzim. Kalaupun memang penegak hukum sudah tidak bisa lagi untuk menegakkan keadilan atau hukuman yang seadil-adilnya bagi para koruptor, seperti prediksi yang sebelum-sebelumnya, ya bisa bubar, bro, negara ini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Nah, jadi itulah beberapa kronologi soal pengoplosan minyak bensin Pertalite dirubah menjadi Pertamax dan markup terhadap sistem pengantarannya tersebut dari luar ke negara kita. Dan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh ketujuh tikus tadi, yaitu merugikan negara sebanyak 193,7 triliun dan kita sebagai masyarakat juga merasa dirugikan. Jadi mungkin segitu saja konten pembahasan ini, biarlah penegak-penegak hukum yang menghukum mereka dengan seadil-adilnya tanpa ada melihat berapa banyak jumlah uang yang ditawarkan kepada para penegak-penegak hukum. Semoga keadilan di negara ini masih ada dan tidak akan pernah mati atau tidak akan pernah hilang kepada para penegak-penegak hukum. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dan di konten selanjutnya nanti gua akan membahas soal manufaktur Indonesia yang berdarah-darah. See you next time. Kita Alen, kita anak timur, jago katarada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.